ketika kita ingin membuat sebuah tulisan itu memang yang dibuat itu hanya dua tangan dan dua mata. Pokoknya menulis saja terus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Pak, kamu sekarang dalam kesibukan apa ini? Kesibukan sebenarnya banyak kesibukannya. Paling ini mungkin apa deh? Bermain skateboard. Memang suka main skateboard, Pak ya? Suka. Kalau hobi tentang kepenulisan gimana? Menulis juga hobi. Hobi ya untuk menulis ya. Hobi. Nah, Pak, ada suatu hal yang ingin saya tanyakan tapi sebenarnya ditahan-tahan dulu tuh. Yang pertama itu yang mau saya tanya itu mengenai sekolah kamu. Bagaimana ini di sekolah? Alhamdulillah ada peningkatan betah sedikit lagi. Alhamdulillah. Dulu kan kayak sedikit-sedikit mau cabut lah gitu. Kenapa itu? Apa faktornya itu, Pak, sebenarnya? Mungkin ini tadi dulu mungkin lebih karena terbiasa mungkin jadi lebih ini lebih betah lagi mungkin. Terus dibiasakan mungkin kayaknya. Tapi apa yang membuatmu tetap bertahan di Le? Hidup bertahan lele yang terutama pasti kak gurunya lah. Kau kayak politisi saja. Jangan tuh mak gue lagi. Bagaimana ini, Pak, tentang karya-karyamu ini untuk selanjutnya? Mungkin mau menulis buku kedua lagi kayaknya, tapi tidak tahu kapan dimulai. Buku kedua nih? Buku kedua. Jadi gini, Pak, ada beberapa hal sebenarnya yang penting untuk kita bahas sore ini. Salah satunya itu tentang buku Ambil Baiknya Saja yang kamu tulis. Itu kamu tulis berapa bulan? Kalau ditulis tidak sampai 1 tahun kayaknya, 6 atau 7, tapi proses penyunting apa semua cover apa itu yang mungkin lama kayaknya. Lama di? Iya. Tapi gimana rasanya sebenarnya untuk menulis ini, Pak? Sebagai seorang penulis pemula, apa motivasi kamu sehingga mau untuk menerbitkan buku? Motivasi saya karena memang dari dulu suka menulis. Dari mulai suka menulis memang itu sudah dari SD, tapi ada niatan ingin membuat buku itu sudah dari kelas pesantren lah. Di pesantren? Iya, pas waktu SMP, kurang ingat juga umur berapa, yang jelas SMP. Oh, berarti bakat menulismu ini dari SD. Memang keinginan kamu menulis itu dari SD. Ya. Kelas berapa itu, Pak? Kelas 3. Kelas 3 SD. Ya. Juga menulis toh. Kalau menulis harian apa yang saya bikin dulu sering kayak dibully apa aku tulis lagi. Berarti curhat memang ini ditulisan nih. Iya, kalau pokoknya itu orang yang banyak menulis itu sebenarnya tidak bisa ditahu siapa sebenarnya dirinya itu. Karena banyak orang menulis itu karena memang dari keresahan. Oh, berarti ini berangkat dari keresahan, buku Ambil Baiknya Saja atau bagaimana? Mungkin iya 80% ya kayak. Biasanya, Pak, kalau kita penulis pemula, ada orang bilang kayak gini. Dia bilang, ih, alainya ini buku. Banyak sekali tuh. Bagaimana itu bisa kamu kayak ada tamengmu, ada penghalangmu untuk enggak baperan juga ikut kayak kalau bilang ini, ih, alainya ini orang. Selama dia tidak pernah kasih makan Kak nasi, saya tidak peduli. Bodoh amat. Karena kalau kita selalu mendengar kata orang lain itu susah, harus memang jadi diri sendiri lah. Karena yang tahu kita sendiri juga, belum tentu apa yang dikatakan juga itu kita begitu. Jadi dalam kepenulisan itu tidak selamanya yang alay ditulis itu sebenarnya kita alay atau bagaimana? Kayak misalnya orang sering membaca tentang novel tentang genre yang romantis, tapi ketika baca langsung tentang filsafat pasti langsung aneh. Tapi kalau sering filsafat duluan baca terus romantis,
atau kayak buku yang kuskot kayak bukunya Versa Besari pasti langsung bilang aneh karena tidak terbiasa Ki. Jadi tergantung selera deh. Iya tergantung selera. Kan selera tidak bisa dikasih sama-sama. Ya tahu. Ya beda-beda seleranya orang. Bahaya itu kalau sama selera tanda. Meleku ya. Jadi sebenarnya gini Pak, dalam situasi di Lecendekia ini kan ada klub menulis tuh. Ya. Dan kamu adalah salah satu orang yang ada di dalam klub menulis. Apa sebenarnya menarik di klub menulis ini sehingga kamu betah sejak 2022 di? 2021 akhir kapan? 2022 kan? Ya antara situlah 22 awal 22 akhir gimana? Yang buat saya betah? Iya apa? Ya karena memang saya suka di klub menulis sebenarnya. Memang kalau saya menulis itu kayak nyaman, apalagi kalau misalnya memang dapat feel-nya tuh. Misalnya saya cerita mau keseharian saya, keresahan saya tentang sedih, bagaimana karena saya jarang bercerita. Jadi kalau memang menulis itu saya anggap itu telinga yang bisa dengar saya. Jadi saya ekspresikan semua di situ. Jadi memang enak. Berarti menulis ini sudah bagian dari kebiasaan di? Ya, kebiasaan. Sebenarnya menulis itu menurut versinya Fat ini karena kan ada bilang kayak gini Fat, susah untuk memulai. Ya, susah memulai memang itu untuk harus dipaksa. Kayak ada pulpen di depanku ini, Ya. sudah ada pulpen, sudah ada kertas, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya tulis. Oh, ya. Gitu. Kayak kebingungan. Ya. Nah kira-kira kalau saat kamu mengalami hal itu, apa yang kamu lakukan itu? Tipsnya dulu ya. Tetap langsung gas saja menulis. Apapun yang teranu itu karena ada juga dalam novel saya tulis itu saya mulai kebingungan lagi. Saya tulis saja karena nanti kan berjalan karena ketika kita ingin membuat sebuah tulisan itu memang yang dibuat itu hanya 2 tangan dan 2 mata. Pokoknya menulis saja terus. Tidak butuh bukan ini apa namanya? Bukan keahlian orang. Memang ini sendiri apa namanya? Kemauan sendiri ya, kemauan. Jadi kayak apa yang kamu katakan tadi bahwa dalam menulis itu hanya butuh 2 mata dan 2 tangan. Patah gas ini. Handal memang. Bukan Fat Ahmad Gasi itu. Apa itu? Atos. Fat Ahmad Gasi beda lagi. Oh. Ya. Jadi handal memang buat kata-kata kalau sudah membuat tulisan deh. Saya saja ini sudah mulai kebingungan Pak dalam menulis sebenarnya. Jadi genre menulisku mau saya rubah tidak mungkin. Ya. Tidak saya ubah bosan Ki. Karena melakukan suatu pekerjaan secara berulang-ulang itu kayak tidak ada tantangan barunya. Ya, memang. Ya. Harus memang kayak ada tekanan lagi toh. Ada tekanan dan saya sudah lama tidak menerbitkan buku. Itu 2 tahun terakhir mungkin saya menerbitkan. 2021. Tapi buku pertama dibikin 2016 saya itu waktu mahasiswa semester 5 sudah membuat novel. Kemudian ya banyak lah naskah-naskah, opini-opini, tapi kebanyakan tulisan-tulisan yang memang sekarang prinsipku gini dalam menulis, saya hanya akan menulis ketika tulisan itu memang yang benar-benar dibutuhkan. Jadi tidak langsung membuat satu buku baru ke story naskah. Sebenarnya banyak naskah betul, Ya. tapi belum kupastikan siapa dan penerbit yang mana mau kusodorkan. Oh iya. Gitu kayak masih dipikir-pikir nih. Nah, ada tuh itu momen. ada gitu. Tunggu tanggal mainnya. Jadi dalam menulis itu sebenarnya kita kembali ke dalam buku ini Pak. Karena siapa tahu ada teman-teman di luar sana yang mau membeli atau mendapatkan buku ini. Kisah yang kamu bungkus ini dengan sangat rapi tentunya toh. Pasti itu kayak apa di kayak saya merasa sebenarnya iri sama kamu ini Pak. Yang pertama adalah saya tidak pernah bisa membuat tulisan itu menjadi buku sejak sekolah. Jadi kuliah Pak baru bisa aku dapat itu. Kemudian saya itu sebenarnya suka menulis, awalnya itu menulis puisi. Karena mau gak jadi anak band.
Ya, mau buat lirik lagu tuh. Oh mungkin Kak Agus Yuldi yang suka Mas sekali dulu jadi anak band. Waktu SMP tuh. anak band Iya. Waktu SD mau kak jadi polisi. Iya, polisi. Setelah itu Tapi sekarang masih ada niat jadi polisi. enggak bisa juga tuh, enggak bisa juga. Susah untuk masuk. Dan ya banyaklah hal-hal yang sudah saya pertimbangkan. Kemudian SMP mulai menulis mau jadi anak band tuh karena viralnya di situ kayak Noah Ungu tuh, band-band besar. Iya. Itu mulai viral apa, pokoknya kamu bukan dirimu nih kalau tidak tahu buat naskah atau buat puisi. Jadi sepenggalan puisi itu. Jadi kelas 1, 2, 3 itu semua bukuku di belakangnya itu 5 lembar terakhir itu pasti puisi. Itu dulu. Senang sekali memang menulis puisi. Tapi belakangan ini pas aku kuliah berubah untuk jadi novel. Ya. Jadi kayaknya mau kak jadi novel. Karena kayak bosan kak dengan puisi itu. Dan susah juga sebenarnya buat puisi itu. Iya, malah saya sebenarnya susah sekali kalau puisi. Karena lebih susah puisi daripada novel dibandingkan dengan karya-karya lain, karena kalau karya lain bisa lebih bertele-tele. Kalau puisi itu enggak bisa. Ya, gitu. Kayak mungkin pernah didengar Joko Pinurbo. Iya, Joko Pinurbo ya. Dia ngomong gini, "Jalan Tuhan, handphoneku ini sudah rusak dihantam link lu tuh. Gitu. Dan satu-satunya nomor yang ada hanya nomormu." Dan itu yang bilang Tuhan katanya. Dan itu nomor yang tidak pernah kau sapa. Ralat dulu Tuhan. Aduh. Ya, Jadi memang dalam puisi itu susah untuk kita membuat suatu tulisan, Pak. Ya. Tapi selalu kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah sekarang ini diambil baiknya saja. Karena sebenarnya nih buku, hal yang paling menariknya itu adalah judulnya. Kenapa harus ambil baiknya saja nih Pak? Apa sebenarnya isinya ini? Sudah banyak sekali orang bilang di rumah teman semua ambil baiknya saja. Gimana Di? Karena sebagai penulis pemula baru satu juga dibikin baru awal, karena memang dari jauh sebelum saya masih menuliskan baru bab-bab awal menulis sebelum buku ini. Jadi memang niatnya sudah ambil baiknya saja. Karena memang saya dulu itu sangat minder kalau takut dibully. Kalau buruk, jelek, begini, hasilnya itu bilang, isinya begini, cuman kayak begini, tidak ada yang ini. Jadi saya jadi kepikiran untuk netnya, judulnya ambil baiknya saja. Ya. Berarti segala sesuatu itu kamu cover dengan indah sebenarnya Ya, dibungkus ini barang. Dibungkus berarti barang. Ya, bukan main ini apa ya. Jadi gini Pak, karena di dalam buku ambil baiknya saja ada suatu hal yang mungkin ingin kamu sampaikan. Apa sebenarnya yang ingin kamu sampaikan? Di mana? Di dalam buku ini, tipis-tipis supaya ada orang mau beli tuh. Sampaikan. Ya, apa sebenarnya yang ingin kamu sampaikan melalui tulisan ini? Yang secara garis besarnya lah, dalam hal tidak secara detail. Kayak makanan bukan resep micinnya ini. No? Untuk ini mungkin teman-teman mau kalau kita harus lebih ini lagi lah, harus lebih dewasa lagi, harus lebih menjadi diri sendiri dan tidak gampang terikut oleh pergaulan. Ya, pergaulan, karena salah satu dampak besar itu sebenarnya pergaulan. Saya sebenarnya dulu pas di pesantren itu memikir kalau misal saya bergaul dengan circle A tidak dapat terpengaruhi, circle B tidak dapat terpengaruhi, circle C tidak dapat terpengaruhi dan seterusnya. Karena saya sudah dewasa, saya pikir begitu karena ada kan pepatah bilang kalau berteman dengan penjual parfum pasti kau kena baunya, dan itu memang asli. Itu benar. Dan ketika saya bergaul dengan orang yang sering morning person, pasti saya bangun pagi juga. Itu ya. Pasti bangun pagi ikut
nongkrong, jalan, keliling, naik motor, sinematik. Iyalah. Saya main skateboard, saya juga main skateboard. Ya, ya. Main sampai subuh, berdarah-berdarah, pakai celana gombrang. Tapi seru lah. Yang penting ada satu hal yang tentunya kita harus pahami dalam kehidupan, bahwa setiap orang itu punya jatah untuk gagal. Ya, Hah? benar. Itu. Habiskan jatah gagal itu saat kamu masih muda. Supaya saat tua nanti jatah sukses tamami. Yang diambil. Iya tuh. Yang diambil. Jadi gas saja. Itu. Karena begini Fat, dalam kepenulisan sekarang itu, dalam dunia tulis menulis, untuk bisa kita bertahan, sebenarnya kalah dengan seseorang yang memiliki bukan kekuatan pada tulisan, tetapi kekuatan fisik. Iya. Kan sekarang itu di entertain banyak hal yang dimanfaatkan oleh orang, menghalalkan misalkan segala cara, apapun yang lakukan tuh, Ya. itu kayak ya yang tidak masuk akal saja lakukan, yang dalam artian bahwasanya bisa jadi melakukan hal yang jauh lebih baik. Ya. Gitu. Jadi dalam artian nanti, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita akan terus bersama, atau sampai kapan kamu tetap ada di Lecendikia, karena kami di Lecendikia ya pasti sangat bahagia tuh. Ya. Itu. Tapi kan tidak mungkin selamanya kamu di sini. Ya, mau Itu. lulus juga. Ya, lulus. Mau kerja lagi. Karena yang paling penting itu sebenarnya bukan pada seberapa lama kamu di sini, tapi seberapa bisa kamu memberikan hal yang indah untuk nama baik sekolah dan nama baik dirimu pasti itu. Hal positif yang diberi lah. Iya, karena penting nantinya itu. Karena di Lecendikia itu bukan hanya sebenarnya Fat yang punya kompetensi untuk menulis, ada juga yang anak-anak yang memiliki kualitas yang juga sangat baik. Misalkan ada fotografi, ada videografi. Nah ini kalau anak videografi ini yang buat begini ini. Yang siapkan. Iya, yang siapkan. Kalau menulis ya ini ada bukunya, kemudian ada pengelampangan dan ada teh herbal alami sejatiku. Asik, masuk-masuknya. Ini teh herbal. Dan ini sebenarnya teman-teman bisa kita dapat, atau ayah bunda di manapun berada, bisa kita dapat melalui media sosialnya Lecendikia atau nomor WhatsApp di sini. Jadi bisa kita hubungi nomor WhatsApp itu untuk bisa dapatkan teh sejatiku. Dan ini Fat bukan sponsor sebenarnya, tidak ada sponsor aja sebenarnya toh, tapi ini bagian dari kita sama-sama mendukung semua karya. Ya. Jadi Lecendikia itu kalau kamu berbakat dan mau mengembangkan bakatmu, ayo bersama kami. Tapi kalau kamu tidak ingin seperti itu, punya bakat tapi memendam itu bakat dan tidak mau ke sini, ya juga enggak apa-apa. Ya Kak, kebanyakan begitu. Yang orang punya bakat itu pasti banyak orang diam sih. Padahal itu aslinya banyak hal-hal positif yang bisa diberikan. Yang Padahal dilakukan. punya sebenarnya kompetensi. Banyak malu. Ya, malu. Termasuk saya sebenarnya biasa juga begitu. Saya bilang, saya sebenarnya tidak mau ditahu yang baik-baiknya. Iya. Iya, begitu. Kira-kira ada orang yang berprinsip bahwa hidup itu sebenarnya tidak pernah sekali. Yang sekali itu hanya mati. Kita hanya mati sekali, hidup itu bahkan setiap hari hidup. Sebelum mati. Kira-kira begitu itu dalam kita memahami, saya memahami kehidupan ya, Pak ya. Karena juga saya berangkat dari pegiat literasi dan menjadi pegiat literasi, mengampanyekan literasi itu sangat susah sebenarnya. Dan saya bertemu sama kamu, pada akhirnya bisa menerbitkan sebuah buku dan hal yang sangat membanggakan lah bagi kami dan sekolah tentunya kan. Tapi di luar dari itu sebenarnya bukan pada kemampuanmu untuk menulis itu, tapi bagaimana nanti kamu bisa bermanfaat melalui tulisan. Karena itu bro, karena susah nanti kalau dikenali dengan membuat tulisan ini terkenali karena membuat tulisan provokatif. Ya. Nah pecah ini apa ya toh? Yang buruk-buruknya yang begitu diingat. Yang buruk-buruknya. Ya. Nah, kalau meninggal lewat di kuburan tuh bilang itu sana ya anu kan tuh? Kan gitu. kita mati tapi kita terus hidup dalam pikiran orang-orang. Itu. Jadi kita harus bisa melampaui batas usia yang diberikan Tuhan. Salah satu caranya ya adalah berkarya, apapun itu. Boleh buku, boleh dalam bentuk apapun itu. Apapun. Tuh,
karena misalkan kayak monumen-monumen, Ya, tetapi ditahu patung-patung juga. patung-patung apa semua yang diciptakan oleh karya-karya yang sangat luar biasa, teknologi yang luar biasa. Semua itu karena mau abadi sebenarnya Ya, itu. Tapi kan tidak mau bilang, ih mau ke abadi, coba kayak begini tuh. Tapi secara tersirat tetap di seperti itu. Nah kembali ke ambil baiknya. Pat, untuk mendapatkan buku ambil baiknya saja itu eh, kita harus bagaimana? Jadi kalau mau Kak beli nih buku tak, bagaimana caranya? Bisa langsung hubungi Instagram Lecendekia. Instagramnya Ya, Lecendekia? nanti ditaruh di deskripsi. Oh iya, bisa juga mungkin di dekatnya Fat di. Ya. Sama Instagramnya Fat juga di. Ya, Instagram. Apa nama Instagramnya Fat? Eh, Fat Gazi terus garis bawah. Nanti ada di deskripsi. Oke, nanti akan dimunculkan di Fat di. Ya. Supaya kayak bisa tuh nih dilihat bahwasanya sebenarnya gini Fat, dalam memperkenalkan diri itu dalam hal dunia digital, karena sekarang kan serba digital ya. Ya, Buku saja sekarang itu kan susah sekali nih dapat buku begini dalam bentuk yang apa istilahnya, dalam bentuk fisik seperti Ya, ini. betul. Kebanyakan e-book tuh namanya. Karena ya memang harus ada teknologi nah bantu Ki. Tapi saya sangat senang sebenarnya bisa membaca tulisan ini dan menjadi salah satu penyunting. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih nih Pak karena kamu percaya sama saya untuk menyuntingnya. Siapa lagi? Gitu. Karena saya sebenarnya sangat senang kalau ada orang yang mau menulis, Ya. karena hanya dengan menulis kira-kira ilmu pengetahuan akan tumbuh. Kalau tidak ada tulisan, tidak ada informasi. Itu. Jadi menulis bukan hanya harus sastra, boleh menulis hal-hal yang lain. Tapi kan ini jenisnya sastra, Ya, toh. sastra. Itu kalau anak-anak bilang kalau membaca ke sastra itu hati tak diisi. Bah, diisi hati tak, perasaan tak diisi. Tapi kalau mau diisi otak ya non sastra. Sastra. Itu. Jadi Ya. sama-sama harus mengisi karena kalau otak terus diisi hati tak kosong, Bosan lelentong juga gitu. ini. Ya. Kalau ini terus juga Ya. ini hilang itu akal Hilang sehat, tidak ada akal sehat. langsung libas. Nah itu kira-kira Pak. Dan pertanyaan yang paling selalu ditanya ke saya itu adalah ini sebenarnya penulisnya menunjukkan kepada siapa karyanya. Itu. Dalam rentang usia yang mana? Apakah anak-anak, dewasa, atau orang tua atau bagaimana? Ini sebenarnya buku ini tidak untuk menyampaikan ini ke siapa begitu, ini tentang keresahan saya sebenarnya. Ya, tapi kalau untuk anak muda mungkin lebih banyak, seumuran saya, data saya sedikit yang belum berkeluarga mungkin bisa lebih belajar lagi. Kalau hidup itu bukan tentang apa yang kita mau terus. Hidup itu tidak bisa berputar ke kita begitu. Misalnya kita ada suatu masalah, misalnya kita saya orang tahu kok begini-begini. Jadi dunia harus maklumi kan, tidak bisa kan? Dunia itu tidak berputar ke kita terus. Ya, kalau hidup itu seni berkompromi bos. Ya, Itulah. ya tidak bisa kita jadikan salah satu alasan itu bilang saya tidak bisa karena begini kak begini, tidak ada. Ya. Untuk terakhir kalinya ini karena kita akan mengakhiri bincang ini. Ya. Tapi yang jelasnya adalah buku ambil baiknya saja ini bisa kalian temukan atau bisa kalian beli di Lecendekia, di Instagramnya boleh DM, boleh juga melakukan konfirmasi kepada kami melalui WhatsApp dan insya Allah semuanya akan kami munculkan. Dan yang paling penting adalah tetap dukung anak-anak ayah bunda di luar sana untuk terus berkembang, karena hanya dengan cara itu mereka menjadi hidup lebih baik ke depannya. Tantangan pendidikan semakin tinggi, dunia pendidikan juga sama, kualitas manusia harus ditumbuhkan, antara guru sama siswa harus tetap menjadi teman, harus menjadi seorang sahabat. Di samping itu tetap bisa menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Satu-satunya alasan yang dapat kami berikan kepada ayah bunda di rumah bahwasanya Fat Ahmad Al-Ghazi saat ini sudah bisa membuat atau memunculkan suatu karya dalam bentuk tulisan. Dan dalam bentuk tulisan itu dalam proses yang begitu panjang, alhamdulillah kami bisa mewujudkan semua itu. Dan kami selalu percaya semua anak itu pemimpin, semua anak itu cerdas. Kalau kita menganggap bahwa ada di antara mereka yang tidak cerdas atau yang cerdas, berarti kita tidak percaya bahwa setiap anak itu tumbuh berdasarkan kodratnya masing-masing.
Anak yang tumbuh berdasarkan kodratnya itulah yang harus kita sama-sama bentuk. Anak itu tidak bisa kita lihat sebagai pohon yang langsung berbuah. Jadi pendidikan itu harus kita lihat seperti biji. Ya. Biji yang bagus itu harus ditanam di tanah yang subur. Dia akan tumbuh dan saat tumbuh harus juga dirawat. Ya, Itu. siram. Nah, ketika dia sudah dirawat, maka dia akan memunculkan bunga yang indah. Pun sama ketika kita melihat adik-adik kita. Saat kalian masih SD, SMP, SMA, sangat susah untuk dilihat dia akan jadi apa. Tapi ngapai kalau jadi presiden. Umur 25 tahun Pak Jokowi itu masih kerja kayu. Itu. Kayu. Tapi setelah itu beliau sudah jadi wali kota, gubernur, presiden. Siapa tahu itu. Tuh, pasti tidak ada orang berpikir tuh, nah bilang, Pak, teman satu bangkunya palingan tuh beliau tuh, presiden ini sebenarnya di sampingku. Tuh. Dia tidak ini tuh mempersiapkan Nah, semua. jadi biarkan hidup ini mengalir karena selalu ada cara untuk didapatkan rezeki kita. Karena kalau lagu tuh kalau lagu SD tuh cicak-cicak di dinding, tuh, diam-diam merayap, hap lalu ditangkap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Jadi datang dulu nyamuk baru ditangkap. Yang satu merayap, yang satu terbang. Tapi rezeki begitulah. Jadi kira-kira seperti itulah untuk teman-teman. Jadi terima kasih banyak Pat telah hadir di podcast ini dan terima kasih lagi kami ucapkan dari tim videografi karena Anda mau disibukin. Terima kasih Pat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.